أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Keteladanan itu dalam pendidikan Islam selalu nomor satu. Dan keteladanan itu Bapak Ibu itu seringkali menanamkan sesuatu yang tidak diajarkan. Nah ini makanya Bapak Ibu suka kaget melihat, saya nggak ngajarin anak saya Pak, kok dia begitu ya? Anda lupa bahwa Anda memang tidak mengajarkan, ternyata Anda pernah mencontohkan suatu hari. Itu keteladanan tuh Pak. Jadi keteladanan itu sering menanamkan walau tidak diajarkan. Dia makanya hati-hati dengan memberi contoh. Dan ini yang sebenarnya komunitas seperti ini pentingnya Bapak Ibu, karena kalau di sekolah diajari ilmu-ilmu baik, di rumah mestinya disinkronkan dengan ilmu-ilmu baik, jangan ditabrakkan. Begitu ditabrak begitu ya sudah buyar, minimal anak-anak bingung, itu minimal. Yang benar yang mana ya, orang tua saya atau guru saya? Tadi di sekolah bapak ibu guru bilang begini, di rumah bapak ibu begini. Nah makanya kemudian begitu wisuda, maka wisuda generasi bingung. Nah gitu Pak, karena emang nggak sinkron antara sekolah sama rumah, nggak pernah sinkron. Itu generasi bingung. Jadi tulisan di belakang sini wisuda generasi bingung gitu, itu tulisannya angkatan kesekian gitu. Bahaya loh, bahaya. Jadi nanti apa yang dibangun sekian lama itu jadi menjadi nyaris tidak ada gunanya gitu ya. Jadi mulailah dari keteladanan diri kita. Jadi memang semua dari kita. Kemudian Bapak Ibu, memang inilah rumitnya di kita ini. Jadi orang tua ini nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya, ya kita buatlah sekolahnya ya. Tadi Ustaz Taufik Masya Allah sampaikan bagaimana orang tua kita dulu ya kan, tidak punya ilmu kata beliau, tapi barokah. Ada ilmunya Ustaz. Beliau punya ilmu luar biasa. Allah berikan kepekaan terhadap alam di sekelilingnya. Karena ayat Allah itu, apa yang tertulis itu adalah Quran, dan apa yang terlihat itu adalah semesta ini. Maka orang dulu kalau nasihati pakai ayat semesta. Betul? Memang tidak hafal ayat Qurannya, tapi pakai ayat semesta. Itu ayat Allah Pak. Begitu apa enggak? Orang tua dulu kalau nasihati gimana? Begitu nasihati. Kamu lihat pohon itu nak, nah gitu kan. Saya juga dinasihati oleh orang tua juga pakai ayat semesta gitu loh. Dan saya ingat betul bagaimana dulu ini yang nggak hilang, karena Masya Allah itu kenapa Bapak Ibu, kenapa orang tua itu harus punya interaksi waktu yang sangat cukup dengan anak-anaknya. Nggak cukup anak ditaruh di sekolah itu. Al-Hikmah ini, sehebat-hebatnya Al-Hikmah ini nggak, bukan sekolahan sakti nih Bu. Kemudian tiba-tiba akhir semester anak soleh gitu, itu mana ceritanya? Nggak bisa Bu. Amanah terbesar tentang generasi ini ada di pundak orang tuanya. Begitu hadisnya. Nabi mengatakan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu. Ya gitu. Yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi bapak ibu yang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab terbesar anak ada di bapak ibunya, bukan di sekolahan Pak. Bukan di lingkungan, di bapak ibunya. Karenanya harus punya waktu yang cukup interaksi dengan generasinya. Apa yang dinasihatkan orang tua itu sering tidak terlupakan. Bapak Ibu lihat kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu Pak, walaupun ini tafsirnya ada banyak tafsir, beberapa tafsir, tapi salah satu tafsirnya berbunyi, ini ayat mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf waktu digodain wanita cantik itu, wanita cantik, wanita penguasa, suaminya penguasa Mesir. Waktu Yusuf digodain itu Pak, ayat mengatakan walaqad hammat bihi, wanita itu sudah pengen sama Yusuf. Tapi wahamma biha, ternyata Yusuf juga pengen Pak. Loh nggak gampang kan? Nggak mudah. Anak muda, Yusuf lagi muda, lagi kuat-kuatnya, lagi seger-segernya, syahwat lagi tinggi-tingginya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, andai Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya. Karena melihat petunjuk Tuhannya, maka Yusuf berani berkata qala ma'adzallah, saya berlindung pada Allah. Lari Yusuf.
Para ulama tafsir membahas itu hebat banget ya. Ada anak muda syahwatnya naik, sudah pengen, tetapi dia bisa kuat berkata saya berlindung pada Allah, lari dari maksiat. Gini gampang gini, mohon maaf nih saya ilustrasi nggak enak. Ada anak muda umpamanya mau pakai narkoba, ngumpul pakai narkoba, oke? Kemudian Anda bacakan ayat deh, anak-anak muda, aduh ini nggak boleh, ini haram hukumnya nih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, gitu ya. Nabi SAW bersabda ini dosa, ini berhenti apa nggak berhenti? Kira-kira berhenti apa nggak berhenti? Kok Yusuf bisa sekuat itu? Bagaimana ceritanya? Ya, ahli tafsir berbeda pendapat juga dalam hal ini. Apa sebenarnya petunjuk Tuhan bagi Yusuf saat itu? Saya pernah sampaikan di video pendek saya. Salah satunya ini saya ambil dari diantara tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Yusuf tiba-tiba melihat wajah ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam melintas. Coba Yusuf alaihissalam sudah berapa lama nggak ketemu ayahnya? Ya kan hilang, bertahun-tahun nggak ketemu ayahnya. Sudah sejak kecil dia hilang, lepas dari ayahnya, terpisah wilayah jauh, Syam dan Mesir. Dari Syam, Mesir, terpisah jauh. Tapi kenangan dengan ayah luar biasa. Sudah pernah dicoba belum Ustaz Abdul Qadir di sini untuk melihat bapak sama ibu itu ada nggak di kepala anaknya sebenarnya? Saya pernah nyoba, saya pernah coba. Nanti boleh dicoba di sini. Itu paling jujur Pak anak-anak itu. Saya pernah nyoba di anak-anak. Waktu itu liburan, bikin camp, Islamic camp gitu kira-kira di Bogor. Kumpul anak-anak gitu, dari berbagai tempat kumpul. Anak usia SD, SMP. Kita bagi kertas semua sama pulpen. Sudah anak-anak, ya, dengarkan perintahnya, pegang pulpennya, ceritakan tentang ayah kalian apa saja, terutama kenangan yang paling berkesan. Anda tahu Bapak Ibu, rata-rata pulpennya nggak jalan, dipegangin begini, tengok kanan tengok kiri, lama-lama ada yang angkat tangan. Maksudnya gimana ya kak? Kamu tulis nak, kau punya ayah kan? Iya. Kan kamu pasti punya kenangan, entah mungkin jalan-jalan kayak apa aja deh, apa aja, main bola kayak apa kayak gitu. Gak jalan pulpennya Pak, karena tidak ada yang berkesan di kepala mereka, rata-rata. Setelah itu kita ganti, dah kumpulkan sini, karena nanti kita bagi ke orang tuanya. Begitu orang tua datang jemput kan, kumpul Bapak Ibu, ini anak Bapak Ibu tanggung jawab nih, ini kenangan Bapak Ibu terhadap para ayah nih. Mana usah tulisannya, itu kenangannya kosong, memang gak ada mau diapakan. Jadi tidak ada Pak, memang tidak hadir orang tuanya. Lihat Yusuf alaihissalam, karena bapaknya melintas di kepalanya, itu yang berhasil menjadi benteng terkuat dari maksiat. Itu ayah tuh Pak, kekuatan ayah, cuma melintas toh di kepalanya, itu bisa membentengi dia dari maksiat, padahal dia sudah pingin. Itu loh Quran mengasih panduan. Begitu Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu nungguin ini cerita yang ibu-ibu mana saat itu? Ibu nungguin. Kertas kita bagi lagi. Ayo nak, tulis tentang sekarang sang ibu, tentang bunda, mama kalian, tulis kenangannya apa. Nah itu pulpennya jalan Bu. Pulpennya jalan. Bahkan ada yang minta kertasnya kurang Ustaz, sini. Sampai minta kertas. Ini kertas lagi nak. Iya Pak. Timpang pendidikan negeri ini Pak. Timpang pendidikan negeri ini. Saya lupa isinya apa, tapi paling nggak ada tulisannya ya kan. Mama cerewet gitu ya. Tapi paling tidak ada tulisan itulah ya, tulisannya. Dia punya kenangan dalam hidupnya dengan orang tuanya, kenangan baik itu Pak.